Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Sylvia dengan NIM 12208193003 dari Tadris Biologi 5A akan menjelaskan tentang virus. Setahun lebih pandemi COVID-19 membayang-bayangi kehidupan manusia di seluruh belahan dunia. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi. Infeksi virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Jadi, virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat, DNA atau RNA, yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein atau kapsid. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri virus, yaitu sejarah penemuan virus. Penelitian tentang virus pertama kali dilakukan pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer yang berasal dari Jerman. Dia menemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah diteliti, ternyata bintik-bintik tersebut disebabkan oleh penyakit mosaik yang menular. Dia mencoba menularkan penyakit tersebut pada tanaman sehat dengan menyemprotkan getah dari tanaman yang sakit. Ternyata tanaman yang sehat tersebut menjadi tertular. Selain itu, ia juga menyelidiki mikroba pada getah tanaman yang ditulari, tetapi ia tidak menemukan apapun. Berdasarkan penelitiannya itu, ia menyimpulkan bahwa penyakit mozaik yang ditandai dengan adanya bintik kuning ini berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Pendapat Meyer ini diuji kembali pada tahun 1892 oleh Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia. Ivanovsky menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan bakteri agar bakteri tidak lolos dan diperoleh fitrat daun tembakau. Selanjutnya, fitrat daun tembakau disemprotkan ke daun tembakau sehat dan ternyata daun tersebut tertular penyakit mozaik. Sama halnya dengan Meyer, Ivanovsky juga berkesimpulan bahwa penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau adalah bakteri yang berukuran sangat kecil. Selanjutnya yaitu pada tahun 1897, Martius Beijering, seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda, juga melakukan pengamatan yang sama dengan Ivanovsky. Berdasarkan penelitiannya, Beijering berkesimpulan bahwa ada agen yang menginfeksi tanaman tembakau yang disebut virus lolos saring. Pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat, berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus penyebab mozaik pada daun tembakau. Stanley memberi nama virus tersebut dengan nama tobacco virus atau TMV. Keberhasilan Stanley mendorong semakin berkembangnya cabang biologi yang mempelajari tentang virus atau virologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat virus. Hingga saat ini, penggolongan virus sebagai benda hidup atau benda tak hidup masih belum pasti. Virus disebut makhluk hidup karena mampu melakukan perbanyakan diri. Sifat-sifat virus yaitu yang pertama, virus bukan merupakan sel atau asesuler. Selanjutnya, kedua, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, virus tersusun dari satu jenis asam nukleat, yaitu misalnya DNA saja atau RNA saja. Yang keempat, virus dapat dikristalkan.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur virus. Struktur virus yang pertama yaitu ada ukuran virus. Memiliki ukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Yang kedua, bentuk virus. Tubuh virus mempunyai bentuk bermacam-macam. Jika diamati dengan menggunakan mikroskop elektron, tubuh virus ada yang berbentuk bola, batang, huruf T, dan polihedral. Selanjutnya ada susunan tubuh virus. Virus tidak memiliki bagian-bagian penyusun sel seperti sitoplasma dan organisme. Selain itu, virus tidak dapat melakukan metabolisme sehingga virus tidak dapat dikatakan sebagai sel. Struktur virus yaitu ada kepala, leher, dan ekor. Kepala ini berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat. Pada bakteriopak, asam nukleatnya berupa DNA. Asam nukleat ini berfungsi sebagai pengendalian aktivitas replikasi virus. Pada bagian kepala virus yang berisi asam nukleat diselubungi protein yang disebut dengan kapsid. Kapsid tersusun atas unit-unit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid inilah yang memberi bentuk virus. Asam nukleat pada virus yang diselubungi oleh kapsid ini disebut nukleokapsid. Selanjutnya bagian leher. Leher ini berfungsi sebagai penghubung antara kepala dengan ekor. Selanjutnya ekor. Ekor berfungsi untuk mengangkatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Bagian ini memiliki struktur tambahan berupa selubung ekor, lempengan dasar, dan serabut ekor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi virus. Yang pertama yaitu berdasarkan kandungan asam nukleatnya, virus dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ribovirus. Ribovirus ini merupakan virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Selanjutnya ada deoksiribovirus, yaitu merupakan virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Selanjutnya, klasifikasi virus yang kedua yaitu berdasarkan bentuk dasarnya. Yaitu yang pertama ada icosahedral. Icosahedral ini memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Selanjutnya ada helikal, yaitu menyerupai batang panjang. Yang ketiga ada kompleks yang memiliki bentuk struktur amat kompleks dan umumnya lebih kompleks dibanding virus lainnya. Klasifikasi virus yang ketiga adalah berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid, yaitu virus dibedakan menjadi dua. Yang pertama, virus berselubung mempunyai selubung yang tersusun dari lipoprotein atau glikoprotein. Yang kedua, ada virus telanjang. Nukleokapsidnya tidak diselubungi oleh lapisan lain. Selanjutnya, klasifikasi virus berdasarkan dengan jumlah kapsomernya, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada adenovirus yang memiliki jumlah 252 kapsomer. Selanjutnya ada herpes virus yang terdiri 162 kapsomer dan papovavirus yang terdiri dari 72 kapsomer. Klasifikasi virus yang terakhir yaitu berdasarkan sel inangnya. Virus dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu virus yang menyerang manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Selanjutnya kita akan membahas tentang replikasi virus. Replikasi virus merupakan proses reproduksi pada virus. Pada replikasi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli.
Virus yang menyerang tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai cara replikasi hampir sama dengan bakteriophag, yaitu melalui siklus daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama kita jelaskan adalah daur litik, yaitu daur litik merupakan virus akan menghancurkan sel hospes atau sel yang ditumpanginya setelah selesai melakukan replikasi. Langkah-langkahnya yang pertama ada absorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding bakteri. Kedua, penetrasi, yaitu ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Yang ketiga, eklivase, yaitu virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Yang keempat, pembentukan, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Yang kelima, perakitan, yaitu bagian-bagian tubuh virus yang telah terbentuk selanjutnya akan membentuk virus-virus bakteriophag yang lengkap. Terakhir, yaitu lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi bakteri lain dan memulai kembali daur litik. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur lisogenik. Pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri. Asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian dari asam nukleat bakteri. Adapun siklus daur lisogenik dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada absorpsi dan penetrasi. Ini prosesnya sama dengan daur litik. Yang kedua, penggabungan, yaitu asam nukleat virus bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri. Ketiga, pembelahan. Pada saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Keempat, sintesis, yaitu asam nukleat secara alami atau pada keadaan tertentu dapat memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik. Kelima, perakitan, yaitu penyusunan partikel-partikel virus menjadi virus baru. Dan yang terakhir, lisis, yaitu lisisnya sel bakteri dengan mengeluarkan virus-virus baru yang selanjutnya akan mengalami daur litik dan lisogenik kembali. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari siklus lisogenik dan siklus litik. Siklus litik yaitu pada gambar yang berwarna merah, sedangkan siklus lisogenik pada pola yang bergambar berwarna biru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peranan virus bagi kehidupan. Yang pertama, peranan yang menguntungkan, yaitu interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Fungsi interferon untuk mencegah replikasi virus. Yang kedua, profag. Profag dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Ketiga, vaksin. Vaksin berisi mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan sehingga patogenetisnya hilang. Misalnya yaitu vaksin HBV, hepatitis B vaksin, yaitu vaksin untuk mencegah penyakit kuning. Selanjutnya juga ada vaksin Astra dan Sinovac, yaitu vaksin untuk mencegah virus corona yang terjadi pada saat ini. Setelah membahas virus yang menguntungkan, virus juga merugikan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada tumbuhan, yaitu misalnya virus Ricetungro-bacilliform virus atau RTBV dan Ricetungro-sperikial virus RTSF dikenal dengan nama virus tungro dan menyerang tanaman
padi melalui perantara wereng coklat dan wereng hijau. Tanaman padi yang terserang virus tungro akan mengalami pertumbuhan yang terhambat. Contoh dari virus yang merugikan bagi hewan adalah misalnya virus rabies yang menyerang anjing, kera, ataupun mamalia. Sedangkan virus yang merugikan bagi manusia yaitu misalnya ada virus hepatitis, virus HIV, dan virus Ebola, serta virus corona yang terjadi saat ini. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari virus tungro yang menyerang tanaman padi, virus rabies pada anjing, virus influenza pada manusia, dan virus Ebola pada manusia juga. Setelah ada virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan, selanjutnya kita membahas tentang pencegahan infeksi virus. Yang pertama yaitu dengan melakukan vaksinasi. Vaksin biasanya diberikan ke dalam tubuh seseorang melalui suntikan atau melalui oral atau mulut. Setelah divaksin, tubuh akan membentuk antibodi sebagai respon adanya antigen yang ditimbulkan oleh vaksin tersebut. Antibodi inilah yang menjadi tubuh lebih kebal terhadap serangan virus. Selanjutnya yaitu dengan menerapkan pola sehat, misalnya mengonsumsi makanan yang seimbang, berolahraga secara teratur, beristirahat secara cukup, menghindari stres, menghindari rokok dan minuman beralkohol, dan membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Sekian pemaparan materi tentang virus dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.